محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا للإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين وللباعث راغبين ولعفوك راغبين وبالهدى متمسكين وعلى المجاهدين وفي الأعمال راغبين وفي الخيرات راغبين وللأعمال كاملين وتحت لواء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وإلى الحوض الواحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alinna bihi wa nashkuruhu ala jami'i mun'amihi kulliha ma'alinna bihi wa na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin wa hadirat jamaah Al-Masjid Al-Mukarram yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala agar melimpahkan dan kenikmatan kepada kita semua, merupakan kenikmatan Tuhan saat kesehatan maupun kenikmatan yang lain. Malam hari ini kita bersama-sama memberikan yang lain, memberikan ibadah salat malam dalam bulan Ramadan bersama lima tarawih dan dengan sholat witir. Semoga seluruh amal-amal kita maupun di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diharapkan kita syafaatnya maupun khusus beliau berdua. Para jemaah dalam tarawih masjid Waliyah
Karena Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW yang terbesar. Al-Quran Nabi mampu membelah bulan. Nabi mampu mengeluarkan dari jari-jarinya mata air. Nabi mampu mengatakan sedikit adalah Al-Quran tadi yang ada di mana. Tetapi akhirnya Nabi Muhammad SAW sudah banyak dimatikan, tetapi cara pakainya kita yang tidak bisa. Tinggal cara makainya saja kita belum ngerti bagaimana caranya pakai mukjizat yang paling besar itu. Dan mukjizat yang paling besar itu manfaatnya beribu manfaat. Apapun kebutuhan kita bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Melainkan misi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran diteruskan di dalam surah Al-Baqarah, hudan linnas. Al-Quran itu mukjizat terbesar itu fungsi utamanya bukan sebagai hidayah, sebagai petunjuk lintas kepada manusia yang tadinya hatinya gelap, barokah Al-Quran jadi terang. Yang tadinya hatinya jauh dari Allah, barokah Al-Quran dekat kepada Allah. Dengan barokah Al-Quran jadi mengerti mana yang halal, mana yang haram. Sebelum adanya Al-Quran berani kepada orang tua, berwenang terhadap bawahan, ta'zim birrul walidain kepada orang tua, dan menjadi petunjuk dari jalan yang sesat menuju jalan yang penuh dengan cahaya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu mukjizat fungsi utama Al-Quran selain hudan linnas, yang namanya petunjuk itu masih butuh penjelasan. Oleh karenanya hudan linnas sebagai petunjuk bagi para manusia sekaligus menjelaskan petunjuk itu seperti apa. Petunjuk itu seperti apa dijelaskan secara terperinci. Apakah petunjuknya hanya yang penting lewat jalan ini? Tidak ada penjelasan sama sekali, betul. Al-Quran itu petunjuk dan menjelaskan di dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian yang terakhir Al-Furqan. Al-Quran pula bisa membedakan mana yang baik dan mana yang Al-Quran Allah. Tanpa Al-Quran mungkin kita kita bisa membedakan akhlakul karimah ataupun akhlakul sayyi'ah lewat Al-Quran. Kita bisa mengerti sopan santun, adab, akhlak, itu semua dari Al-Quran. Anak-anak kecil diajarkan sholat, itu pula Al-Quran yang memerintahkan. Anak-anak kecil supaya dikenalkan kepada Allah, barokah Al-Quran. Tanpa Al-Quran mungkin kita sudah lebih hina daripada hewan-hewan yang ada di muka bumi. Karena derajat manusia adalah derajat yang pada dasarnya adalah derajat uji coba. Manusia
manusia itu derajatnya pada dasarnya uji coba. Karena pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, 3 jenis makhluk. Allah ciptakan jenis pertama malaikat. Allah kepada malaikat hanya akal, tetapi tidak diberikan. Maka sudah pantasnya malaikat semua beriman kepada Allah, tidak pernah bermaksiat menuruti nafsu karena memang tidak punya nafsu. Lalu Allah ciptakan makhluk yang kedua, hewan, kambing, sapi, domba. Allah ciptakan di dalam hewan itu nafsu tapi tidak ada akal. Oleh karenanya sudah pas jika kambing suka memakan rumputnya orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Oleh karenanya kita manusia, jika suka memakan rumput orang lain tidak izin, mungkin kita keturunan kambing. Karena kambing hanya punya nafsu, nggak punya akal. Sedangkan makhluk yang ketiga adalah makhluk uji coba, yaitu manusia dikompliti oleh Allah Ta'ala, diberikan akal, diberikan pula nafsu. Nah coba, kalau diberikan akal, yang dipakai akalnya, maka berarti manusia terkadang bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat bertahan kepada Allah wajar, punya akal, tak punya nafsu. Sedangkan manusia bertahan kepada Allah memakai akalnya dan berusaha memerangi nafsunya. Sebaliknya, jika manusia itu tak punya adab, manusia tak punya totong krama, tak punya sopan santun, dia hanya menuruti nafsunya saja tanpa memperdulikan akalnya, berarti sama dengan kambing, sama dengan sapi dan hewan-hewan yang lain, menuruti nafsu padahal dia punya akal tidak pernah dipakai. Berarti terhadap derajatnya manusia lebih rendah daripada hewan. Alhamdulillah min dzalik. Bulan suci Ramadan kali kita perangi nafsu kita semuanya. Kita kedepankan akal-akal kita. Dan yang paling tinggi dari akal semua itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amal-amal soleh kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.